历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Yun Qingxiao, penguasa Kekaisaran Yunnan. Yun Qingyu, dekan Akademi Yunnan Kekaisaran Yunnan. Yun Qingxiao menatap Yun Xuanger, mengangguk, lalu menatap Qin Yang dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Qin. Kenapa kamu ada di sini?" Mengetahui bahwa sepertinya ada masalah dalam formasi Xuanming, kami pikir mungkin banyak orang berniat jahat yang akan menyakiti Tuan Muda Qin, jadi kami buru-buru datang, jelas Yun Qingxiao. Qin Yang berkata ringan, "Memang ada, bukankah itu mereka?" "Apa perintah Tuan Muda?" "Bunuh saja," kata Qin Yang dengan santai. "Hah?" Begitu kata-kata ini keluar, Yun Qingxiao dan Yun Qingyu langsung terkejut. Bukan karena mereka tidak bisa membunuh dua kaisar, Lang Dongyun dan Jing Ke, dengan kekuatan mereka, tapi kedua orang itu adalah kaisar dari kekaisaran. Jika mereka dibunuh, bisa menimbulkan banyak kecaman. "Apa? Bukankah kalian ke sini untuk membantu?" Qin Yang mengerutkan kening. Iya, benar." Yun Qingxiao mengangguk, menyimpan Fuyao Qin, lalu langsung maju untuk menyerang Jing Ke. Kedua roh leluhur mereka telah memberikan perintah, dan apa yang Qin Yang katakan, maka harus dilakukan. Bahkan jika Qin Yang memerintahkan untuk melubangi langit, mereka pun akan melakukannya. Untuk sekarang, lakukan saja. Urusan selanjutnya, Qin Yang tentu mengerti dan mereka tidak perlu khawatir. Yun Qingxiao, Kekaisaran Yunlanmu adalah salah satu dari 10 kekaisaran teratas, tapi, kalau kamu menyinggung kami, 4 kekaisaran besar kami, apakah kamu tidak takut kami akan membalas dengan gila-gilaan? Jing Ke tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Tidak takut?" Yun Qingxiao bahkan tidak repot-repot bicara panjang lebar, langsung menyerang. Saat ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Tempat ini sepenuhnya pertempuran antara para dewa. Ranah lautan roh, ranah platform roh, dan ranah roda roh tidak layak untuk campur tangan sama sekali. Bahkan di antara level 1 hingga 4 dari ranah jiwa roh, mereka hanya berada di dasar pertarungan. Ahli ranah martial bumi, beberapa orang mungkin seumur hidup belum pernah melihat mereka satu pun, tapi sekarang, ada 5 orang. Boom! Tak lama setelah itu, suara ledakan terdengar. Di udara, sebuah sosok ditendang jatuh oleh Yun Qingxiao, memuntahkan darah. Saat ini, Yun Qingxiao menatap Jing Ke di bawah kakinya, tidak melanjutkan serangan. "Qin Yang, jika kamu berani membunuhku, Kekaisaran Beiming akan tamat. Aku orang yang selalu menepati ucapanku. Kamu masih berani mengancamku?" Qin Yang melambaikan tangan, enggan banyak bicara. Boom! Yun Qingxiao menginjaknya, dan darah pun muncrat. Seorang kaisar kekaisaran kepalanya pecah seketika, darah berhamburan di tempat. Boom! Tak lama kemudian, Lang Dongyun juga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. "Jangan bunuh aku!" Lang Dongyun pucat pasi saat ini, menatap tubuh Kaisar Jing Ke, benar-benar terpaku. "Jangan dibunuh. Aku akan segera menarik pasukan dari perbatasan. Qin Yang, jika kamu membunuhku, pasukan Kekaisaran Sirius pasti akan memanfaatkan kesempatan itu menyerang Kekaisaran Beiming. Kedua pihak akan hancur. Kamu pikir aku anak kecil?" Qin Yang berkata ringan, "Tarik pasukan. Kalau kamu bisa, kamu tak akan datang ke sini mengancamku." Penggal! Boom! 2 kaisar dari 2 kekaisaran besar pun tewas pada saat itu juga. Saat ini, Qin Shan, Qin Hai, Qin Xinxin termasuk Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, Su Tongtian, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Qin Yang telah pergi ke Kekaisaran Yunnan dan akhirnya kembali dengan selamat. Tapi mereka tak menyangka Qin Yang benar-benar menjalin hubungan yang begitu dalam dengan Kekaisaran Yunnan. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Sampai-sampai 2 ahli seni bela diri tertinggi dari Kekaisaran Yunnan, salah satu dari 10 kekaisaran besar, datang langsung dan memperlakukan Qin Yang dengan hormat. Meskipun beberapa dari mereka sudah melihat situasi seperti ini lebih dari sekali, Qin Yang selalu bisa membuat mereka semakin terkejut. Saat ini, Qin Yang menatap pertarungan antara para kaisar dengan ekspresi datar. Mingyu pun maju, mengatupkan tangan dan berkata, "Saudara Qin, maaf,
aku telah membuatmu repot. Memandang tajam pada Mingyu, Qin Yang berkata, meskipun aku tahu keluarga kerajaan Beiming kalian telah kalah, awalnya aku marah, dan tak bisa membantahnya, tapi sekarang, melihat udang-udang kecil ini melompat cari mati, aku tidak bisa menahannya. Yun Qingxiao dan Yun Qingyu juga mengangguk pada saat ini. Selama waktu ini, dua roh leluhur tinggal bersama di Lingyuan dan Fuyaoqin. Meskipun identitas Qin Yang tidak pernah diberitahukan kepada mereka, kedua leluhur itu sangat takut kepada Qin Yang. Meskipun bingung, mereka tidak berani mengabaikan Qin Yang. Bahkan dua tetua keluarga itu pun diam, apalagi mereka. Orang tua pincang, menurutku kekuatanmu banyak menurun. Qin Yang menatap ke langit dan berkata, hanya menghadapi dua orang ranah marshal bumi tingkat 1 saja, sudah begitu kelelahan? Pedang darah kehidupan dan kematian adalah pedang spiritual tingkat 5 terbaik. Sudah ada selama puluhan ribu tahun dan sangat kuat. Yang paling penting adalah kata, darah. Aura pembunuhan, aura darah, kamu tidak boleh lembut terhadap lawanmu. Qin Yang menggelengkan kepala, lalu berkata, jangan kendalikan pedangnya, biarkan pedang yang mengendalikanmu. Setelah Qin Yang berkata demikian, Tian Dongxian pun mengangguk. Dalam sekejap, dari pedang darah kehidupan dan kematian, gelombang energi dan darah bergulung dan langsung terangkat. Tian Dongxian segera merasakan energi dan darah menyala dari pedang itu, langsung menembus dan meledak keluar. Qin Yang berdiri di bawah saat itu, bergumam seperti sedang mengucapkan sesuatu, namun bahkan ahli seperti Yun Qingxiao yang berdiri di sampingnya tidak bisa mendengar dengan jelas. Seolah-olah Qin Yang sedang mengendalikan pedang. Bas! Kilatan pedang terbang keluar saat itu, gelombang darah memancar dari energi pedang yang meraung. Dengan suara, paf, pedang darah kehidupan dan kematian tiba-tiba membawa sosok Tian Dongxian, menembus celah pertahanan King Yuantai, dan langsung menusuknya. Darah mengalir deras, lubang berdarah tiba-tiba muncul di perut King Yuantai. Hati-hati! Namun, sosok Tian Dongxian tidak berhenti dan terus menyerbu. Hua Tiandu langsung menyerang dan berhasil menahan serangan itu dengan susah payah. Keduanya langsung mundur dan menatap Tian Dongxian dengan mata penuh ketakutan. Sejak Qin Yang mengucapkan beberapa kata tadi, Tian Dongxian telah berubah sepenuhnya. Tepatnya, yang berubah adalah pedang darah kehidupan dan kematian. Mundur! Hua Tiandu berkata dengan suara rendah, orang ini berada di level pertama ranah marshal bumi dan memegang pedang darah kehidupan dan kematian. Kalau kita berdua melawannya pun belum tentu cukup. Baik. King Yuantai mengangguk, wajahnya pucat, dan buru-buru menelan pil penyembuh. Saat ini, keduanya langsung berniat melarikan diri tanpa ragu. Mau kabur? Kamu pikir bisa semudah itu? Qin Yang mendengus saat ini dan melambaikan tangannya. Penjaga Xuanwu! Teriakan rendah terdengar, dan dalam sekejap, gelombang energi menyapu di seluruh halaman dalam dan halaman luar Akademi Dewa. Pilar suci keempat berubah menjadi bayangan dan menghilang sepenuhnya. Di seluruh halaman luar, beberapa murid bahkan benar-benar terdiam. Sudah yang keempat kalinya? Pokoknya, pilar suci ini akan selalu kembali setelah keluar. Entah apa yang dilakukan pilar itu setiap kali pergi, tapi yang jelas, dia selalu kembali. Bang bang bang. Dalam sekejap, 4 ledakan bergema di atas alun-alun istana. Di antara keempat ledakan itu, lempengan-lempengan batu bersisik tiba-tiba muncul di sekeliling alun-alun. 4 lapisan batu bersisik naik dari tanah, seperti tempurung kura-kura yang tersusun rapi, berdiri kokoh. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan keempat sisik itu terus naik, berubah menjadi bentuk daun, lalu menyebar ke segala arah. Saat itu juga, titik-titik kekuatan dengan cepat menyatu, terdengar suara dentuman keras, keempat titik itu langsung menutup menjadi 1 titik, dan 2 sosok langsung terbelah di bagian pinggang. Qin Yang, Kekaisaran Beiming akan hancur total karena perbuatanmu, teriak King Yuantai yang belum mati sepenuhnya, mulutnya penuh busa darah. Siapa yang akan hancur, bukan kamu yang menentukan. Qin Yang melepaskan telapak tangannya, dan keempat sisik itu masih berdiri tegak saat itu. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu terdiam. Apa-apaan ini? 2 kaisar, Qi Tianqiong dan Xuan Yangkong, terpaku tak percaya. Gerakan Qin Yang benar-benar di luar dugaan.
Mereka sudah mempersiapkan segalanya, membawa dua leluhur dari Kekaisaran Qinglan dan Donghua, para ahli dari tingkat Marshal Bumi, untuk menahan Immortal Tiandong. Dengan begitu, keempatnya bisa dengan mudah mengatasi Dekan Tianan dan Kaisar Mingyong. Tapi, siapa sangka, dua ahli tingkat Marshal Bumi dari Kekaisaran Yunnan, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Dan Qin Yang sendiri langsung turun tangan dengan tegas dan menghancurkan dua leluhur kekaisaran di tingkat Marshal Bumi dalam sekejap. Situasi pun langsung menjadi berdarah. Qin Yang kemudian menatap Qi Tianqiong dan Sua Nyangkong. Tatapannya saja membuat tubuh mereka merinding. Tinggal kalian berdua. Bagaimana? Mau menyusul mereka juga? Qin Yang berkata dengan senyum tipis. Kamu, Qin Yang, kamu telah membunuh orang-orang dari Kekaisaran Qinglan dan Donghua. Kekaisaran Wushuang tidak akan membiarkanmu hidup, teriak Qi Tianqiong. Kekaisaran Wushuang itu salah satu dari 10 kekaisaran terkuat. 10 kekaisaran, kerajaan atas, kerajaan perbatasan, bahkan kerajaan kuno pun, di hadapanku, semua harus tunduk. Tatapan Qin Yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sombong sekali. Tapi, sudah lama aku tidak mendengar kesombongan seperti ini. Sebuah suara tawa menggema, dan dari arah tanah terdengar suara derap berat yang bergetar. Pasukan dengan kereta perang tiba-tiba menyerbu masuk ke istana. Semua orang langsung menahan napas. Lambang di depan kereta membuat mereka tak berani bergerak. Kekaisaran Wushuang, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, datang dengan pasukan besar. Dan mereka tak datang sendirian. Dua kekaisaran lainnya juga datang. Kekaisaran Tai, Kekaisaran Naga Terbang, Feilong. Meski Tai dan Feilong tidak termasuk 10 kekaisaran terkuat, mereka berada di jajaran teratas dari ribuan kekaisaran yang ada, bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Qinglan dan Donghua. Pemandangan ini langsung membuat suasana menjadi tegang. Raja Wushuang. Melihat pemimpin di kereta, Yun Qingxiao mendengus ringan. Cepat juga kamu mendapat kabar. Kamu juga tidak lambat, penguasa Yunnan, jawab Raja Wushuang dengan tenang. Sebagai kaisar Kekaisaran Yunnan, Yun Qingxiao termasuk dalam 10 kekaisaran terkuat, sehingga pantas disebut sebagai penguasa. Sedangkan penguasa kerajaan Shang disebut Tuan Negeri, dan penguasa kerajaan perbatasan disebut Raja Perbatasan. Meski begitu, Raja Wushuang tidak takut. Ia sendiri adalah ahli di tingkat Marshal Bumi level 2, setara Yun Qingxiao. Situasi di alun-alun istana makin memanas. Pengawal istana terlihat tegang. Banyak penguasa asing masuk ke jantung kekaisaran mereka. Mingyong melangkah maju dan menatap Raja Wushuang. Tai Yisuan dari Kekaisaran Tai, Teng Yingyuan dari Kekaisaran Naga Terbang, dan Raja Wushuang dari Kekaisaran Wushuang, kalian semua datang di waktu yang sangat tepat. Tapi aku ingin tahu, apakah kalian semua datang ke Istana Beiming untuk memulai perang antar kekaisaran? Kaisar Mingyong, jangan coba menakut-nakuti kami. Raja Wushuang tertawa keras. Kalau memang terjadi perang, aku jamin Kekaisaran Beiming jadi yang pertama musnah. Raja Wushuang menatap ke arah Qin Yang. Jadi kamu Qin Yang? Berdiri di atas keretanya, Raja Wushuang berkata dingin, tahu bahwa Qinglan dan Donghua adalah negara bawahan Kekaisaran Wushuang, tapi kamu masih berani membunuh Qing Yuantai dan Hua Tiandu. Sungguh kamu terlalu sombong dan tidak tahu diri. Tidak tahu diri? Benar. Tidak tahu diri, seru Raja Wushuang, di atas benua Jiuyo ini, ada 4 sekte tertinggi. Di bawah mereka, kerajaan perbatasan, kerajaan atas, kekaisaran, dan kerajaan biasa. Kekaisaran Beiming hanyalah paling bawah dari ribuan kekaisaran. Jika dibandingkan dengan Kekaisaran Wushuang, tidak ada apa-apanya. Raja Wushuang berkata dengan bangga, lagi pula, leluhur kami adalah Jenderal Surgawi Wushuang, salah satu dari 18 jenderal surgawi di bawah Kaisar Mingyuan. Warisan kuat, sejarah besar. Apa artinya Beiming? Bahkan Kekaisaran Yunnan pun lebih rendah dari kami. Mendengar itu, Qin Yang hanya tersenyum tipis. Kenapa kamu tertawa? Bodoh, jawab Qin Yang tenang. 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, 18 jenderal surgawi hanyalah orang-orang yang diangkat oleh Kaisar Mingyuan.
Beiming diciptakan oleh Kaisar Mingyuan sendiri, dan sekarang, budaknya naik ke kepala majikannya dan buang air. Jangan bicara masa lalu, dengus Raja Wushuang. Kalau keluarga kerajaan Beiming memilih merosot, maka kami yang datang belakangan berhak naik. Menggunakan nama Jenderal Surgawi untuk menindas. Qin Yang menguap malas. Membosankan. Kurang ajar. Bocah busuk, wajahmu benar-benar menyebalkan. Mata Raja Wushuang kini dipenuhi niat membunuh. Yun Qingxiao, Yun Qingyu. Kekaisaran Yunlan dan Kekaisaran Wushuang sama-sama termasuk 10 kekaisaran terkuat. Hari ini aku tak mau bersaing dengan kalian. Tapi aku ingin membunuh Qin Yang. Jika kalian menghalangi, aku tidak akan sungkan. Mendengar itu, Yun Qingxiao dan Yun Qingyu tidak banyak bicara. Mereka melangkah maju, dan aura tingkat marshal bumi langsung meledak keluar. Raja Wushuang langsung mengerutkan kening. Ia sudah membawa Tai Xuan dan Teng Yingyuan, 3 orang di ranah marshal bumi, tapi di sisi Qin Yang juga ada 3, Yun Qingxiao, Yun Qingyu, dan Immortal Tiandong. Awalnya dia kira kedatangan 2 orang dari Kekaisaran Yunlan itu karena diundang oleh Mingyong. Tapi sekarang tampaknya lebih dari itu. Situasi pun mulai membeku. Qin Yang menatap kerumunan yang memancarkan niat membunuh padanya. Ia sudah bersumpah akan melindungi Kekaisaran Beiming sepenuhnya. Itu berarti melindungi tanpa syarat. Semua orang datang hari ini dengan dalih semu, tujuan sebenarnya, masuk ke formasi Agung Xuanming. Lalu apa yang harus dilakukan? Tai Xuan dan Teng Yingyuan, 2 ahli tingkat bumi level 1, melirik Raja Wushuang, menunggu keputusan. Jelas, Yun Qingxiao dan Yun Qingyu tidak akan membiarkan Qin Yang disentuh. Itu berarti Kekaisaran Beiming kini bersandar pada Kekaisaran Yunlan, dan tidak akan menyerah begitu saja. Sepertinya tempat ini benar-benar ramai. Tiba-tiba terdengar suara ringan. Dari langit, elang-elang terbang turun. Di atas alun-alun istana, sosok-sosok baru muncul kembali. Sosok-sosok itu mengenakan pakaian cemara, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Melihat pemimpin mereka, Yun Qingxiao tertegun, dan tak bisa menahan diri untuk berkata, Tianluo Shangguo, Luo Yongzheng. Negara atas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung tegang. Di seluruh benua Jiuyo, ada ribuan kekaisaran, tetapi hanya ada kurang dari 100 Shangguo, negara atas. Di setiap negara atas, terdapat para ahli dari tingkat pertama hingga kelima di ranah marshal bumi. Silakan, semuanya, aku hanya lewat, kata Luo Yongzheng, pemimpin Tianluo Shangguo, sambil tersenyum ringan, seolah-olah tak berniat ikut campur dalam pertempuran antara kekaisaran besar. Raja Wushuang segera berkata, Tuan Luo, Kekaisaran Beiming ini tak tahu diri, sebaiknya segera dimusnahkan saja. Raja Wushuang, tolong jangan menjilat padaku. Memangnya siapa kamu? Hanya Kekaisaran Beiming saja, tak ada apa-apanya dalam pandangan Tianluo Shangguoku. Luo Yongzheng tampak acuh tak acuh, dan melanjutkan, kalian mau bertarung, teruskan saja, tapi aku kesini cuma mau melewati jembatan Istana Beiming dan masuk ke formasi besar Xuanming. Setelah Luo Yongzheng mengatakan itu, dia langsung melangkah maju, tak peduli dengan yang lainnya. Shangguo, bagi kekaisaran, adalah eksistensi yang jauh lebih tinggi. Baik Kekaisaran Beiming, Tai, bahkan Kekaisaran Wushuang dan Yunlan yang termasuk dalam 10 kekaisaran terkuat, dalam pandangan Luo Yongzheng, pertempuran mereka hanyalah seperti anak-anak yang sedang ribut, tak layak diperhatikan. Tujuan utama kedatangannya bukanlah karena perseteruan antar kekaisaran ini, tetapi karena formasi besar Xuanming yang tersembunyi di bawah Kekaisaran Beiming. Itulah uang harta bawah tanah yang dibangun dengan penuh upaya oleh Kaisar Mingyuan dan Dekan Lapis Lazuli. Tempat itu sama sekali tidak bisa dilepaskan. Luo Yongzheng menatap kerumunan, lalu berjalan menuju jembatan pelangi. Berhenti! Sebuah suara terdengar saat itu juga, kamu ini sangat sombong, siapa yang mengizinkanmu masuk dari sini? Begitu kata-kata ini terdengar, seluruh alun-alun mendadak hening. Langkah Luo Yongzheng terhenti, dan sudut mulutnya terangkat. Menarik, menarik sekali. Saat ini, Luo Yongzheng tidak lagi terburu-buru masuk ke formasi Xuanming. Tapi Raja Wushuang, Tai Xuan, dan Teng Yingyuan terlihat senang melihat pemandangan itu. Qin Yang benar-benar mencari mati. Seperti seekor hiena yang sedang melihat singa jantan, bukannya mundur,
ketika singa itu tak ingin memperhatikannya, tapi malah menggigitnya beberapa kali. Itu benar-benar tindakan bunuh diri. Qin Yang terlihat seperti itu sekarang. Luo Yongzheng menatap tajam ke arah Qin Yang, dan berkata dengan senyum tipis, "Bocah, jangan kira karena menguasai beberapa metode aneh, kamu bisa berbuat seenaknya. Aku tidak ikut campur karena aku malas memperdulikanmu. Kamu jangan mencari mati. Maka aku harap kamu juga begitu, tidak mencari kematianmu sendiri." Qin Yang menjawab datar, "Pintu masuk formasi Xuanming ada dua, satu di Akademi Dewa, satu lagi di Istana Kekaisaran Beiming. Gerbang masuk ini milik keluarga Kekaisaran Beiming, gerbang masuk yang satunya adalah tempatmu yang seharusnya kamu masuki." Luo Yongzheng mencibir, lalu berkata, "Aku sudah ke sana, gerbang masuk satunya penuh bahaya dan tidak aman. Ada dua gerbang masuk besar, gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Gerbang masuk di sana adalah gerbang kematian. Bukan berarti tak bisa masuk dari sana, tapi resikonya besar. Sekarang aku datang ke sini dengan ramah, kamu jangan mencari kematianmu sendiri." Kalimat yang sama, aku tidak suka mengulanginya dua kali. Ini wilayah Kekaisaran Beiming. Yang lain, enyah. Qin Yang tetap tenang dan berbicara ringan. Saat itu, semua orang terkejut. Apa Qin Yang benar-benar mencari mati? Siapa itu? Luo Yongzheng. Marsekal pertama dari Tianluo Shangguo, juga saudara kandung dari penguasa Tianluo Shangguo saat ini. Seorang menteri luar biasa. Bahkan kekuatan seluruh Kekaisaran Beiming belum tentu bisa menyaingi Luo Yongzheng. Orang ini benar-benar akan menjerumuskan Kekaisaran Beiming ke jalan buntu. Mingyong dan Tianan pun diam-diam merasa kaget. Namun ekspresi Yun Qingxiao dan Yun Qingyu tetap tenang. Meskipun Kekaisaran Yunlan tidak sekuat Tianluo Shangguo, dua leluhur keluarga telah berbicara sangat jelas soal Qin Yang. Perkataannya adalah dekrit kekaisaran. Yang lain hanya perlu patuh. Baiklah, hahaha. Luo Yongzheng tertawa keras, tak buruk, sudah lama aku tak melihat bocah sebodoh ini. Kalau begitu, matilah. Saat itu juga, Luo Yongzheng melangkah maju dan menepukkan telapak tangannya. Seketika, telapak tangan itu berubah menjadi cap tangan Tianluo dan langsung menghantam. Hati-hati! Dua bersaudara Yun Qingxiao dan Yun Qingyu langsung menerjang ke depan. Aku tidak akan membiarkan kalian menghentikannya. Raja Wushuang menyeringai dan turut menyerang. Dia tahu bahwa pusat dari segalanya adalah Qin Yang. Meskipun Qin Yang masih berusia 16 atau 17 tahun, itu adalah kenyataan. Bunuh Qin Yang, dan semuanya akan kehilangan tumpuan. Melihat ini, Qin Yang mengibaskan lengan bajunya dan mendengus, tidak tahu ketinggian langit dan dalamnya bumi, siapa sebenarnya yang tidak tahu tempatnya. Pedang, datang. Pergi. Bangkit. Tertutup. Hanya dengan beberapa kata, suara tangisan pedang langsung menggema. Segera setelah itu, roller macan putih jatuh dari langit dan menempel di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, bulu-bulu burung vermilion menembus udara satu persatu, membuat suara cicitan tajam. Pada saat itu, pilar suci 4 gajah sepenuhnya diaktifkan, dan keempat serangan itu langsung menghancurkan Luo Yongzheng dalam sekejap. Dong dong dong. 4 serangan itu, bahkan untuk tingkat kelima ranah marshal bumi pun, tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, beberapa luka besar muncul di tubuh Luo Yongzheng, semuanya berdarah. Semua orang langsung tercengang. Apa-apaan ini? 4 gajah pilar suci. Itu benar-benar pilar suci 4 gajah. Seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak, legenda itu benar. Dulu, Tian Qingxi, dekan Akademi Dewa, meninggalkan formasi pembunuh raksasa, pilar suci 4 gajah, kekuatannya tak terbatas. Saat ini, wajah lelaki tua itu penuh ketakutan. Di bawah ranah marshal bumi, bisa dibunuh oleh satu pilar dalam sekejap. Bahkan di bawah tingkat kelima di ranah marshal bumi pun, tak ada yang bisa lolos. Orang tua itu benar-benar panik sekarang. Luo Yongzheng pun tampak panik. Dia tak menyangka kalau legenda itu nyata, apalagi bahwa Qin Yang bisa mengaktifkan pilar suci 4 gajah. Siapa sebenarnya anak ini? Aku rasa belum terlambat untuk percaya sekarang. Qin Yang mendengus, dan saat itu juga, pedang naga hijau, roller macan putih,
bulu vermilion, dan zirah Xuanwu meledak bersama-sama. Ledakan kekuatan yang dahsyat meledak satu persatu. Ah! Tiba-tiba, jeritan terdengar. Saat itu juga, tubuh Luo Yongzheng terjatuh ke tanah. Di wilayahku, tidak mau mengikuti aturanku? Qin Yang mendengus dan melangkah maju. Pedang, tebas! Boom! Pedang naga hijau langsung menebas ke bawah. Saat itu juga, pedang panjang itu mengecil ke ukuran pedang spiritual biasa, dan menebas lurus ke bawah. Paf! Pedang itu langsung menancap ke tanah, menembus tubuh Luo Yongzheng, yang langsung remuk menjadi abu. Dalam sekejap, semua orang berhenti bergerak. Kaisar Mingyong dan Dekan Tian'an benar-benar tercengang saat itu juga. Sebagai keturunan Kaisar Mingyong dan Dekan Akademi Dewa, mereka tentu memahami rahasia pilar suci 4 gajah. Namun, mereka tidak pernah tahu seberapa dahsyat kekuatan keempat pilar itu sebenarnya. Hari ini, mereka tak menyangka bahwa sudah berada di tingkat 2 alam bela diri bumi saja, seseorang bisa dengan mudah dibunuh. Tak heran Qin Yang begitu percaya diri dan tenang. Saat itu, semua orang menghentikan pertarungan mereka dan memandang sekeliling dengan mata terpana. Ujung jembatan di istana ini adalah untuk orang-orang dari Kekaisaran Beiming. Jika ada yang ingin masuk dari sini, lihat dulu apakah kalian bisa menahan kekuatan pilar suci 4 gajah yang dulu ditinggalkan oleh Dekan Akademi Dewa. Qin Yang mengeluarkan seruan yang menggema di seluruh istana, suaranya meledak seperti guntur tertahan. Saat itu, semua orang di sekitarnya terdiam. Beberapa ahli dari berbagai negara yang diam-diam mengintai, termasuk kekaisaran-kekaisaran besar, semua terdiam. Di benua Jiuyo, pembagian kekuatan sangat jelas. Wilayah-wilayah kuat tingkat atas memiliki keberadaan hebat dari tingkat 5 hingga 9 di alam bela diri bumi yang menjaga benteng mereka. Sementara itu, di Shangguo, banyak ahli dari tingkat 1 hingga 5 alam bela diri bumi. Sedangkan kekaisaran, kecuali 10 kekaisaran teratas, kekuatan tertinggi mereka hanya berada pada tingkat 9 alam jiwa. Di 10 kekaisaran teratas, barulah ada ahli di alam bela diri bumi. Saat ini, pilar suci 4 gajah bahkan mampu membunuh seorang pangeran tingkat 2 alam bela diri bumi dari Shangguo secara langsung. Siapa lagi yang berani berbuat macam-macam? Tidak percaya? Tubuh Luo Yongzheng saja belum dingin. Penggal 2 makhluk buta itu untukku. Dengan perintah langsung dari Qin Yang, Yun Qingxiao dan Yun Qingyu langsung menerjang ke arah Qi Tianqiong dan Suanyang Kong. Tanpa ada keraguan sedikit pun, antara alam bela diri bumi dan alam jiwa, perbedaannya seperti langit dan bumi. Teriakan kematian terdengar, dan kedua kaisar itu pun langsung roboh, napas mereka lenyap seluruhnya. Saat ini, mata Raja Wushuang memerah. Sungguh mengerikan. Legenda tentang pilar suci 4 gajah ternyata benar adanya. Tapi kini, orang yang dapat mengendalikannya adalah Qin Yang, seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ayo kita pergi. Raja Wushuang melambaikan tangannya saat itu juga, hendak pergi. Pergi? Qin Yang berkata dingin saat itu, apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Raja Wushuang langsung gemetar. Qin Yang, jangan berlebihan. Raja Wushuang berteriak marah. Kekaisaran Wushuangku adalah salah satu dari 10 kekaisaran besar. Aku adalah keturunan dari Jenderal Surgawi Wushuang. Dengan membunuh Luo Yongzheng saja, kamu sudah membawa masalah besar pada Kekaisaran Beiming. Masalah? Qin Yang melirik Raja Wushuang, lalu tersenyum, sudah kubilang, apakah itu kekaisaran, kerajaan, atau bahkan negara perbatasan, semuanya tak layak kuperhitungkan. Kamu pikir Kekaisaran Wushuangku tidak sebanding dengan Tian Luo Shangguo? Raja Wushuang masih menyombongkan diri, Kekaisaran kami mewarisi garis keturunan Jenderal Surgawi Wushuang, salah satu dari 36 Jenderal Surgawi. Tian Luo Shangguo pun tak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Wushuangku. Qin Yang kembali memandangnya dengan malas. Aku malas banyak bicara, satu kalimat cukup. Aku tak suka mengulang. Kemudian Qin Yang melangkah maju perlahan dan berkata, keturunan Jenderal Surgawi Wushuang, ya? Kamu pikir aku tak berani membunuhmu? Qin Yang, kamu benar-benar keterlaluan.
Saat itu juga, Raja Wushuang marah besar, seluruh tubuhnya dipenuhi aura membunuh. Kamu pikir aku takut padamu hari ini? Raja Wushuang menunjukkan aura tak tertandingi, tampak benar-benar murka. Kamu bisa mengendalikan pilar suci 4 gajah, tapi kamu pikir kekaisaran Wushuangku tak punya kekuatan? Raja Wushuang maju selangkah, dan kali ini dia tidak lagi berniat melarikan diri. Qin Yang mengayunkan telapak tangannya saat itu juga. Keempat pilar suci dan 4 roh suci langsung mengaum dan muncul serentak. Pedang, datang! Dengan satu ayunan, pedang Qinglong langsung melesat menembus udara, dan pertempuran pun dimulai. Pedang itu melaju lurus ke arah Raja Wushuang. Satu tebasan itu cukup untuk mengakhiri hidupnya. Hukum langit dan bumi yang agung, tiada tandingannya. Dengan darahku, aku jadikan sebagai tumbal Dewa Kuali. Sambil berdoa pelan, Raja Wushuang tiba-tiba mengangkat tangannya. Keng! Suara dentingan bergema, dan retakan tiba-tiba muncul di tanah. Pedang Qinglong bergetar dan tak bisa bergerak lebih jauh. Semua orang memandang Raja Wushuang. Raja Wushuang, yang berada di tingkat 2 alam bela diri bumi, benar-benar berhasil menahan serangan pilar suci 4 gajah. Ini benar-benar sulit dipercaya. Tanah bergetar, suara gemuruh terdengar beruntun. Semua orang merasakan atmosfer menakutkan menyebar. Getaran dahsyat itu luar biasa besar, bagaikan gunung setinggi 10.000 sang yang menindih mereka, membuat siapapun kehilangan niat untuk melawan. Qin Yang menyipitkan matanya, memandang bayangan kuali raksasa yang menghalangi pedang Qinglong. Kuali Raja Obat. Bibir Qin Yang melengkung naik sedikit. Saat itu juga, orang-orang di sekeliling berseru. Para ahli dari berbagai kekaisaran, yang tertarik oleh keributan, menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak. Beberapa tetua tak bisa menahan seruan mereka, itu kuali Raja Obat milik Kekaisaran Wushuang. Senjata spiritual tingkat 5 teratas, kuali Raja Obat, katanya dulu adalah kuali yang digunakan Raja Obat sebelum ia terkenal. Konon, itu dulu diambil oleh Kaisar Ming Yuan dan Dekan Tianshen, lalu dibagikan kepada 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 jenderal. Kuali Raja Obat ini diberikan kepada Jenderal Surgawi Wushuang. Beberapa tetua dari alam jiwa generasi lama ramai berdiskusi saat itu. Itulah kuali Raja Obat. Rumor tentangnya tak pernah padam selama puluhan ribu tahun. Ternyata Kekaisaran Wushuang menyimpannya dengan baik. Ini adalah senjata spiritual tingkat 5 yang diberkahi langsung oleh Kaisar Ming Yuan, jauh melampaui senjata spiritual biasa tingkat 5. Di seluruh benua Jiuyo, baik kekaisaran, kerajaan, atau negara perbatasan, sangat jarang memiliki senjata spiritual tingkat 5. Apalagi senjata spiritual tingkat 6, hanya 4 sekte besar yang mungkin memilikinya. Kuali Raja Obat ini, dalam jajaran senjata spiritual tingkat 5, sejajar dengan pedang darah hidup dan mati. Inilah keuntungan menjadi keturunan dari 18 jenderal surgawi. Leluhur mereka mendapat anugerah langsung dari Kaisar Ming Yuan dan Dekan Tianshen, warisan mereka sangat mendalam. Dalam hal ini saja, bahkan Tianluo Shangguo tak bisa dibandingkan. Saat itu, Raja Wushuang tertawa liar dan berkata, Qin Yang, kamu mencari mati. Begitu kuali Raja Obat muncul, Raja Wushuang merasa sangat puas saat mendengar seruan dan pembicaraan orang-orang di sekelilingnya. Meski Kekaisaran Wushuang adalah salah satu dari 10 kekaisaran teratas, dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih kuat dari Shangguo. Contohnya, warisan. Mereka adalah keturunan langsung Jenderal Surgawi Wushuang, dan memiliki senjata spiritual kuali Raja Obat, cukup membuat kerajaan-kerajaan atas merasa iri. Kuali Raja Obat digunakan untuk membuat obat, bukan untuk bertarung. Qin Yang berkata perlahan, senjata spiritual ini mengandung aura kekaisaran. Aku pikir kalian telah menyia-nyiakan nilainya selama bertahun-tahun di Kekaisaran Wushuang. Begitu kata-kata itu keluar, keributan besar pun terjadi. Qin Yang bahkan tidak mempedulikan identitasnya ketika mengomentari senjata spiritual tingkat 5 yang mengandung kekuatan kekaisaran. Raja Wushuang mencibir dan berkata, Qin Yang, kau terlalu sombong. Apapun yang terjadi hari ini, aku, Wushuang, pasti akan memasuki formasi Xuanming dari ujung jembatan ini. Jika Kekaisaran Beiming tidak memiliki kartu truf terakhir berupa formasi Xuanming, maka kekaisaran itu tak layak untuk tetap ada. Zaman sekarang bukan lagi zaman Kaisar Ming Yuan.
Kekaisaran Wushuang kami cepat atau lambat akan naik tingkat menjadi kerajaan atas, menjadi kerajaan perbatasan, bertahan puluhan ribu tahun, dan meraih nama besar sebagai kerajaan kuno. Itu bukan zamannya kamu. Nada suara Qin Yang saat itu mulai dingin. Keturunan kecil dari Jenderal Surgawi Wushuang, siapa yang memberimu nyali untuk menunggangi dan menginjak-injak keturunan Ming Yuan? Qin Yang benar-benar marah saat ini. 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 jenderal surgawi. Ke-37 orang ini memang dulunya ikut berperang bersama Ming Yuan dan Tian Qingshi. Awalnya mereka berasal dari kalangan bawah. Ming Yuan dan Lapis Lazuli memberikan penghargaan dan imbalan yang adil. Berdasarkan jasa militer, ke-37 orang itu mendapatkan gelar kehormatan ini. Kekaisaran Beiming merosot karena keturunan Ming Yuan tidak mampu mengemban warisan itu. Orang lain boleh mencibir, tapi Kekaisaran Wushuang tidak boleh. Bukan hanya Kekaisaran Wushuang, kerajaan manapun yang keturunannya berasal dari 37 orang ini tidak boleh. Kalau bukan karena leluhur dari Kaisar Mingyong, mana mungkin ada yang disebut 3 kaisar dan 7 raja? Keluarga Kekaisaran Beiming memang jatuh. Kekaisaran Wushuang tidak menolong tidak masalah, tapi sekarang malah ikut menginjak-injak. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, Raja Wushuang mencibir. Keluarga Kekaisaran Beiming, 1 Kaisar Ming Yuan saja sudah cukup. Sekarang, ini era milik orang lain. Kau omong kosong. Qin Yang melangkah maju, wajahnya dingin, nadanya datar, tanpa Kaisar Ming Yuan, dari mana datangnya Jenderal Surgawi Wushuang? Dari mana datangnya Kekaisaran Wushuang? Orang lain boleh mengambil kesempatan dari kejatuhan Kekaisaran Beiming, tapi kalian dari Kekaisaran Wushuang, bukannya membantu malah ikut menginjak? Kalau leluhurmu tahu, dia pasti keluar dari peti mati dan memenggal kepalamu. Kurang ajar. Begitu kata-kata itu keluar, Raja Wushuang benar-benar marah. Seorang Qin Yang saja berani bicara padanya seperti itu? Di Kekaisaran Wushuang, siapa yang berani bicara seperti itu padanya? Hari ini, aku akan gunakan kuali Raja Obat ini untuk menghancurkan kepalamu. Raja Wushuang berteriak rendah, mengangkat kuali dengan kedua tangan, dan menyerang. Orang tua sialan, coba saja. Qin Yang membentak, melangkah maju, telapak tangannya mengibaskan jubah, penuh aura membunuh. Amarahnya pun memuncak. 8 penjaga naga api kehancuran, aktifkan. Dengan teriakan rendah dalam hati, Qin Yang mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, naga-naga api menjulang ke langit. 8 penjaga naga api kehancuran muncul kembali. 8 naga api berlarian dan meraung, tubuh mereka yang panjangnya ratusan meter melesat menuju kuali Raja Obat. Kuali Raja Obat ini, kalian dari Kekaisaran Wushuang tak pantas memilikinya. Qin Yang membentak, dan tiba-tiba, 8 naga api berubah menjadi garis-garis api dan menyerbu ke dalam kuali. Ah! Dalam sekejap, Raja Wushuang menjerit, kuali Raja Obat terlepas dari tangannya. Tangannya memerah seperti besi panas. Ada apa ini? Raja Wushuang kini penuh keringat, tangannya bengkak dan merah seperti daging panggang. Kuali ini milikku. Di saat itu juga, dari kerumunan, seorang master tingkat 9 dari alam jiwa melesat, ingin merebut kuali Raja Obat dan kabur. Boom! Begitu menyentuh kuali, tubuhnya meledak seperti balon. Tanpa sempat menjerit, semuanya terjadi sekejap mata. Konyol. Qin Yang mengibaskan telapak tangan. Kuali Raja Obat mengecil, akhirnya mendarat di tangannya, seukuran telapak tangan, berwarna biru tua, tanpa perubahan. Semua orang tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Wushuang meringis kesakitan. Tanganku. Tangannya merah seperti besi panas, terbakar seperti daging yang bisa langsung dimakan dengan saus. Cepat, potong tanganku. Raja Wushuang meraung. Kalau tidak, energi api ini akan membakar seluruh meridianku. Qin Yang menyipitkan mata, memainkan kuali itu. Kuali Raja Obat. Dulu, saat dia belum mencapai tahta, si Raja Obat juga belum menjadi legenda. Mereka pernah mendiskusikan alkimia bersama. Saat itu, Raja Obat menggunakan kuali ini. Senjata spiritual tingkat 5 ini sangat berharga. Bagi kekaisaran dan kerajaan perbatasan, ini harta tak ternilai. Kuali ini
Aku ambil kembali. Qin Yang berkata datar, ini hadiah dari Kaisar Ming Yuan. Karena kalian, orang Wushuang, tidak layak, maka aku ambil kembali. Begitu kata-kata ini terdengar, Raja Wushuang yang tangannya baru saja dipotong langsung memuntahkan darah. Dipermalukan oleh bocah umur 16-17 tahun, mukanya benar-benar tercoreng. Pergi! Raja Wushuang berseru, walau tak rela, dia tak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, di kota Beiming, tak mungkin dia bisa membunuh Qin Yang. Sekarang, kualinya pun hilang. Bagaimana menjelaskan ini pada sang kaisar? Wajahnya pucat. Apakah aku izinkan kalian pergi? Qin Yang kembali bicara. Keturunan Jenderal Surgawi Wushuang, kalian luar biasa sekali bisa memperlakukan keturunan Kaisar Ming Yuan seperti ini. Melakukan kesalahan harus membayar harga. Hari ini, siapapun yang mengincar kekaisaran Beiming tak perlu pergi. Dengan gerakan tangan, kuali Raja Obat membesar, berubah menjadi bayangan raksasa, dan langsung menghantam Raja Wushuang. Boom! Tanah terbelah, dan tubuh Raja Wushuang langsung hancur berkeping-keping. Berhenti! Tiba-tiba, suara menggema, seperti guntur, terdengar oleh semua orang. Di udara, puluhan sosok mendekat di atas tunggangan terbang. Di barisan terdepan, seseorang memimpin dengan aura pembunuh yang kuat. Seketika, semua orang merasakan aura kekaisaran menekan dari langit. Penguasa Wushuang telah datang. Kerumunan menjadi heboh. Kaisar Kekaisaran Wushuang, salah satu dari 10 kekaisaran besar, datang langsung. Dalam sekejap, tekanan luar biasa menyelimuti, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Terbukanya formasi Suanning hari ini, ditakdirkan akan penuh dengan pertumpahan darah. Bahkan sebelum masuk formasi, sudah melibatkan kekaisaran besar dan kerajaan atas. Jika sampai masuk ke dalamnya, siapa tahu apa yang akan terjadi, termasuk munculnya 7 kerajaan atas dan kekuatan lainnya. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi benar-benar sunyi. Pada saat ini, Kaisar Wushuang melangkah turun dari udara, selangkah demi selangkah. Ia mengenakan jubah naga biru dan mahkota naga di kepalanya. Tatapannya tajam menembus, seolah mengeluarkan aura pembunuh, menatap langsung ke arah Qin Yang. Namun saat ini, Kaisar Wushuang berhenti, karena semuanya sudah terlambat. Raja Wushuang telah tewas, mati dengan kondisi tak bisa diselamatkan lagi. Kaisar Wushuang berdiri di udara, menatap Qin Yang dengan penuh kemarahan. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Tatapan membunuhnya, hampir meledak dalam kobaran api. Tidak ada yang memerintahku. Qin Yang tersenyum ringan, lagi pula, tidak ada yang pantas untuk memerintahku. Begitu Kaisar Wushuang muncul, matanya langsung tertuju pada Yun Qingxiao. Para kaisar dari 10 kekaisaran besar, disebut 10 penguasa, dan dia adalah salah satu dari mereka, begitu pula Yun Qingxiao. Hari ini, bahkan jika Beiming hanyalah sebuah kekaisaran kecil, mereka tetap tidak akan berani membunuh Raja Wushuang. Tapi sekarang, dengan bergantung pada pilar suci 4 gajah, Qin Yang berani bertindak sejauh ini. Dia jelas tidak percaya. Pilar suci 4 gajah memang bisa melindungi istana Beiming dan ibu kotanya, tapi apa bisa melindungi seluruh wilayah kekaisaran Beiming? Wajah penguasa Wushuang tampak acuh tak acuh. Beberapa ahli di alam marsyal bumi di sekitarnya pun menatap tajam. Jika sang penguasa memberi perintah, mereka akan langsung menyerang. Penguasa Yunlan, Raja Wushuang dari kekaisaran kami telah terbunuh. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, di mana wajah kekaisaran Wushuang kami akan diletakkan? Mendengar ini, Yun Qingxiao mengangkat tangan dan tersenyum pahit, tak ada gunanya kamu bicara soal ini padaku. Aku kesini hari ini untuk melindungi Tuan Qin Yang. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kubunuh. Dan siapapun yang dia suruh kubunuh, juga akan kubunuh. Begitu kata-kata ini keluar, para penguasa kekaisaran di sekeliling pun terkejut. Siapa Yun Qingxiao? Kaisar Kekaisaran Yunlan, pemimpin salah satu dari 10 kekaisaran besar, juga seorang penguasa. Bagaimana mungkin dia tunduk pada Qin Yang? Yun Qingxiao, apa kamu benar-benar mengabaikan kedudukanmu? Penguasa Wushuang membentak keras, menjadi musuh kekaisaran Wushuang, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya baik-baik? Yun Qingxiao hanya menggelengkan kepala dan tak banyak berkata. Dia tak bisa memberitahu penguasa Wushuang,
bahwa leluhurnya, yang muncul dalam Fuyao Qin dan seruling Ling Yuan, memerintahkannya untuk mematuhi Qin Yang Kan. Karena, kalau begitu, penguasa Wushuang pasti mengira dia hanya sedang mempermainkannya. Wajah penguasa Wushuang tetap datar, penuh kesombongan. Untuk sesaat, suasana jadi canggung, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Hampir mustahil untuk membunuh Qin Yang saat ini, tapi jika tidak, maka wajah kekaisarannya akan hancur. Qin Yang berdiri di tempat, memainkan kuali Raja Obat di tangannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.